Assalamualaikum, selamat datang di YouTube channel Ngobrol bareng Bu Evi, dimana konten YouTube ini akan membahas tentang materi-materi bahasa Indonesia secara lugas dan tentunya lebih mendetail. Nah, pada konten YouTube kali ini Bu Evi bakal membahas tentang yang namanya gagasan utama atau ide pokok yang sering sekali muncul pada soal-soal ujian, entah itu soal ujian nasional, ujian kenaikan kelas, atau bahkan ujian tengah semester. Nah, Bu Evi yakin kamu semua pasti pada pusing ya mengerjakan atau mencari gagasan utama yang dengan cepat dan akurat. Nah, kamu gak perlu pusing lagi setelah nonton video ini. Karena apa? Bu Evi bakal membahas atau memberikan tips-tips seputar gimana sih caranya mendapatkan atau menentukan gagasan utama secara cepat dan juga tepat tentunya. Nah, sebelum Bu Evi membahas lebih jauh, yang belum subscribe silahkan subscribe, like, dan komen ya. Oke. Sebelum kita menentukan apa sih atau gimana sih caranya menentukan gagasan utama secara cepat dan tepat tentunya, kita perlu tahu dulu apa itu gagasan utama atau ide pokok. Nah, gagasan utama atau ide pokok itu merupakan pernyataan yang menjadi inti dari sebuah pembahasan. Saya ulangi ya, pernyataan yang menjadi inti dari sebuah pembahasan. Nah, yang perlu kamu garis bawahi adalah kata inti. Jadi dengan kata lain, gagasan utama atau ide pokok itu merupakan inti dari sebuah paragraf. Nah, kalau kita mau menentukan gagasan utama atau ide pokok, itu kita harus mencari dulu yang namanya kalimat utama. Nah, for your info ya, kalimat utama dalam sebuah paragraf itu biasanya hanya ada satu, bisa terletak di awal maupun di akhir sebuah kalimat. Oke, tadi kita sudah membahas tentang pengertian dari gagasan utama atau ide pokok. Nah, kamu tuh pasti kesulitan kan ya, kalian pasti kesulitan banget gimana sih cara menentukan gagasan utama, sedangkan bacaannya tuh ya Allah panjang, pakai banget gitu ya. Apalagi sekarang itu guru dituntut untuk membuat soal yang hot. Artinya apa? Soal yang kemarin-kemarin pernah kamu kerjakan itu bisa jadi itu soal yang pendek, tapi dengan adanya soal hot, maka bisa jadi dari soal yang sudah kamu pernah kerjakan itu 3 kali lipat panjangnya. Nah, bisa bayangin ya, kalau kita disuruh untuk membaca dari awal sampai akhir itu gimana rasanya, capeknya. Untuk mengerjakan satu nomor saja pasti butuh lebih waktu yang lebih gitu ya. Sedangkan kita juga gak mungkin menghabiskan waktu yang berlama-lama hanya untuk satu nomor soal saja. Itu pun kalau kita benar, kan mubazir ya kan. Nah, kamu gak perlu khawatir karena Bevi bakal ngasih tips buat kamu kok. Soal yang panjang banget itu gak akan jadi masalah buat kita nantinya. Sebelum lanjut ke tips-tips mengerjakan dengan cepat dan tepat, Bevi cuma mau ngasih saran buat kalian. Kalau mau mengerjakan sebuah soal apapun yang ada bacaannya terutama ya, itu kamu jangan pernah sekali-kali membaca bacaannya dulu, tapi kamu langsung baca perintahnya itu apa, disuruh apa kita, gitu ya. Kenapa? Karena kalau kamu baca bacaannya dulu dan bacaannya itu panjang, itu bakal menguras waktu kamu, jamin banget deh, karena seseorang tuh gak akan pernah bisa mengingat lebih, apalagi di bawah tekanan waktu ujian gitu kan ya. Jadi saya sarankan kamu kalau menemukan sebuah sebuah soal itu jangan baca bacaannya dulu, tetapi baca langsung perintahnya, kita disuruh mencari apa. Nah, kalau sudah Gini, tips-tips membuat atau menentukan gagasan utama secara cepat dan tepat.
Yang pertama, lihat kalimat terakhirnya dulu. Wah, kok bisa ya langsung lihat kalimat terakhirnya ya? Kok nggak dibaca semuanya sih? Tuh bacaan nggak perlu banget ya, nggak perlu deh bacaan yang panjangnya bisa berlembar-lembar tuh nggak perlu kamu baca, nggak perlu. Itu bakal menyita waktu kamu. Kamu cukup langsung memindahkan pandangan kamu, mengedarkan pandangan kamu ke kalimat terakhir dalam paragraf tersebut, dalam bacaan tersebut gitu ya. Nah, kalau sudah, kamu lihat kira-kira pada kalimat terakhir itu ada kata simpulan tidak, atau kata yang merujuk pada simpulan. Loh, kata yang merujuk pada simpulan apa itu? Nah, kata yang merujuk pada simpulan contohnya terdapat konjungsi jadi, oleh karena itu, oleh sebab itu, dengan demikian, maka, dan sebagainya. Gitu ya. Itu merupakan kalimat yang merujuk, kata yang merujuk pada simpulan. Terus kalau misalkan pada kalimat terakhir terdapat kata simpulan yang sedemikian rupa itu, bisa dipastikan bahwa kalimat utamanya terletak dalam akhir paragraf. Gitu, gampang kan? Jadi kalau ada kata jadi, maka, dan sebagainya itu sudah dipastikan gagasan utamanya ada di akhir paragraf atau akhir bacaan. Nah, kalau yang sedemikian itu biasa kita sebut dengan paragraf induktif. Diingat ya, kalau ada simpulannya di akhir maka disebut sebagai induktif. Oke, itu tips yang pertama. Tips yang kedua, masih tetap kalau misalkan pada kalimat terakhir dalam sebuah bacaan gak ada kata simpulannya sama sekali, terus kita harus gimana? Nah, kita langsung cek ke kalimat nomor 2, bukan kalimat nomor 1 ya, tapi kalimat nomor 2. Nah, kenapa kita harus cek kalimat nomor 2? Nah, kita lihat apakah pada kalimat nomor 2 itu mendukung kalimat atau mendukung pernyataan dari kalimat nomor 1. Nah, kalau iya, berarti gagasan utama atau ide pokoknya ada pada kalimat pertama. Dan hal seperti ini disebut sebagai deduktif. Oke, saya ulangi, kalau misalkan di kalimat terakhir tidak ada kata-kata simpulan, maka dipastikan gagasan utamanya terletak di awal paragraf atau disebut sebagai paragraf deduktif. D itu depan. Itu cara ngingetnya gampang. Oke? Nah, kalau misalkan nih di awal ada, di akhir ada, terus gimana dong gagasan utamanya? Berarti gagasan utamanya itu bersifat variatif. Artinya apa? Terletak di dalam seluruh paragraf. Nanti kita harus menyimpulkan sendiri. Seperti itu. Jadi saya ulangi, ada 3 jenis paragraf. Yang pertama ada induktif. Induktif itu tadi ciri-cirinya ada kalimat atau kata simpulan pada kalimat terakhir. Kemudian deduktif. Deduktif itu tidak ada kata simpulan di kalimat terakhir. Dan yang terakhir adalah variatif, ada di awal dan di akhir. Tapi jangan khawatir, nanti kamu pasti bingung kan, aduh nanti saya menentukannya variatif atau apa, ini deduktif atau apa, seperti itu. Soal-soal yang sudah muncul pada soal-soal ujian itu jarang banget muncul soal variatif. Yang lebih itu adalah soal yang bersifat deduktif dan induktif. Jadi kamu gak perlu khawatir. Oke? Nah, itu dia tips-tips gimana caranya mengerjakan gagasan utama atau ide pokok dengan cepat serta tepat. Gak perlu baca bacaan yang panjang, cukup lihat di bagian akhir dan di kalimat nomor. Nah, kita buktikan ya kalau tadi pernyataan dari Bu Evi itu benar dan kita belajar bersama. Nah, berikut adalah salah satu contoh yang perlu kita bahas bersama-sama. Seperti yang tadi di awal Bu Evi katakan, jangan baca bacaan dulu. Jadi yang aku tampilkan adalah langsung perintahnya, yaitu gagasan pokok pada paragraf tersebut adalah
kita praktekkan ya sesuai tadi yang sudah kita Bu Evi jabarkan. Coba Bu Evi pengen tahu, Bu Evi pengen ngasih waktu buat kalian berpikir sejenak, kira-kira jawabannya di awal ataukah di akhir. Bu Evi kasih waktu kurang lebih 10 detik. Sudah ketemu? Kira-kira kalimat utamanya ada di awal atau di akhir? Iya, ada di awal. Kenapa di awal? Coba kita langsung lirik. Kita arahkan pandangan mata kita ke kalimat terakhir. Ada nggak tuh kata-kata yang merujuk pada simpulan? Nggak ada sama sekali. Otomatis bukan terletak di akhir, melainkan di awal. Kita lihat ke kalimat kedua dulu. Kalimat kedua dulu sebagai pembuktiannya. Di situ berbunyi biasakan datang lebih cepat saat memilih tempat duduk, gitu ya. Nah, kalimat nomor 2 ini kira-kira mendukung kalimat atau mendukung pernyataan kalimat nomor 1 enggak? Coba kita baca kalimat nomor 1. Berikut ini adalah cara untuk mendapatkan kenyamanan saat melakukan perjalanan menggunakan pesawat. Nah, sudah pasti banget ini kalimat nomor 2 atau kalimat kedua itu mendukung pernyataan dari kalimat pertama. Jadi sudah bisa dipastikan kalimat utamanya ada pada kalimat pertama atau di awal. Nah, kalau seperti ini, maka jenis dari paragraf tersebut adalah paragraf deduktif karena gagasan utamanya ada atau terletak pada awal paragraf. Nah, sudah ketemu kan kalau kalimat utamanya itu ada di awal paragraf, yaitu berikut ini adalah cara untuk mendapatkan kenyamanan saat melakukan perjalanan menggunakan pesawat. Itu kalimat utamanya. Sekarang kalau kalimat utamanya sudah ketemu, maka kita bisa ambil inti dari pembahasannya, yaitu cara untuk mendapatkan kenyamanan saat melakukan perjalanan menggunakan pesawat. Otomatis jawabannya adalah yang C. Nah, itu tadi kita sudah membahas tentang cara cepat dan tepat menentukan gagasan utama atau ide pokok dalam sebuah paragraf. Nah, buat kamu yang pengen Bu Evi membahas tentang materi-materi lain yang berkaitan dengan bahasa Indonesia, bisa kok kamu request dengan cara komen pada YouTube ini di Ngobrol Bareng Bu Evi. Nanti insya Allah lain waktu Bu Evi akan membahas requestan dari kamu semua. Oke, selama belajar tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.